Pekan 25 Liga 1 2023-2024 pecahkan 2 rekor. Barito Putra siap lepas pemain demi Timnas Indonesia U23. Pelatih Persis Solo puji 3 punggawa Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Fair Play Space Update. Borneo FC kian mantap memuncaki klasmen sementara Liga 1 2023-2024, yakni dengan raihan 57 poin dari 25 pertandingan yang sudah dilakoni. Unggul hingga 14 poin dari pesaing terdekatnya PSIS Semarang, yang ada di posisi kedua. Sementara itu, persaingan untuk finish 4 besar untuk zona Playoff Championship Series kian panas setelah PSIS, Persib Bandung serta Bali United sama-sama cuma bisa memetik hasil imbang di pekan ke-25 ini. Sedangkan Madura United menang 1-0 atas Persija Jakarta. PSIS kini ada di peringkat kedua dengan 43 poin dari 25 laga. Disusul oleh Persib Bandung 42 poin yang hanya unggul selisih gol dari Bali United di posisi keempat. Sementara itu Madura United di urutan kelima dan kini siap menyodok dengan 39 poin dari 25 pertandingan. Hanya terpaut 3 angka dari zona 4 besar. Menariknya, di zona degradasi masih ditempati oleh Arema FC, Persikabo, dan Bayangkara FC. Ketiga klub itu harus berjuang di sisa 9 pertandingan lagi apabila tidak ingin didegradasi ke Liga 2 musim depan. Untuk Persija, tim berjulukan Macan Kemewahan itu baru mengemas 32 poin dan duduk di posisi ke-10. Jumlah poin Persija itu lebih dekat ke zona degradasi ketimbang 4 besar. Persija tertinggal 10 poin dari Bali United yang kini berada di posisi keempat. Sedangkan Persija hanya unggul 8 poin dari zona degradasi yang kini ditempati oleh Arema FC. Sebanyak 2 rekor baru tercipta pada pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Rekor pertama tercipta pada laga Persija versus Madura United, di mana tim berjuluk Laskar Sapekrap keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. Gol sematawayang tim berjuluk Laskar Sapekrap ini diukir oleh Rizky Afrizal pada menit ke-86. Hal itu sekaligus membuat Rizky Afrizal menjadi pencetak gol termuda di Liga 1 2023-2024 ini. Gol pemain Timnas Indonesia U20 itu tercipta ketika usianya baru menginjak 17 tahun, 10 bulan, dan 3 hari. Sementara itu rekor kedua terukir di laga PSIS Semarang versus Dewa United. Awalnya PSIS sempat membuka keunggulan ketika pertandingan baru berlangsung 16 menit. Gol Mahesa Junar dicatatkan atas nama Gali Freitas. Dewa United lalu menyamakan kedudukan pada menit ke-90+3. Menariknya gol tersebut dicetak oleh kiper Dewa United Sonny Stevens, di mana Sonny memutuskan maju ke kotak penalti PSIS ketika timnya memperoleh hadiah sepakan pojok dan berhasil memanfaatkan asis Egy Maulana Fikri. Hal itu pun membuat Sonny Stevens memecahkan rekor sebagai kiper pertama yang mana berhasil mencetak gol di Liga 1 2023-2024 ini. Tak sampai di situ saja, ini juga menjadi sejarah pertama bagi seorang kiper berhasil mencetak gol di Liga 1. Pelatih Persis Solo Milomir Saslija memuji 3 pemain Timnas Indonesia yakni Ramadan Sananta, Muhammad Riyandi, dan Arkan Kaka yang kembali lagi ke skuad Laskar Samber Jawa. Milomir Saslija pun menegaskan ketiga pemain tersebut tidak mendapatkan tempat khusus di tim saat ini. Namun pelatih yang akrab disapa Milo itu menilai mereka telah menunjukkan potensinya hingga sisi profesionalitas sebagai pemain usai membela Timnas Indonesia. Milo tak menampik ketiganya tidak main kompetitif dalam waktu lama. Kendati demikian, ia menegaskan seluruh pemain yang ada di Persis Solo kini memiliki kesempatan yang sama untuk bermain. Dari ketiga pemain Timnas Indonesia di atas, Sananta dan Arkan Kaka dimainkan oleh Milo, yakni saat Persis Solo menang 2-1 atas Persik Kediri di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Laga ini digelar di Stadion Manahan akhir pekan lalu. Penyerang PSS Sleman Hoki Caraka berhasil mencetak gol pada laga melawan Bayangkara FC di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Ia mengaku itu tak luput dari efek bermain bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia berharap bisa terus berproses sehingga dapat memberikan dampak positif untuk skuad Garuda. Pemain kelahiran Gunung Kidul itu pun kemungkinan besar akan masuk ke dalam proyeksi Timnas Indonesia U23, Piala Asia U23 2024, yang mana akan berlangsung pada 15 April mendatang. Namun sayangnya, ia tidak mendapatkan restu dari pelatih Risto Vidakovic.
di mana sang pelatih enggan melepas Hoki Caraka ke tim nasional karena sangat membutuhkan jasanya di PSS Sleman, yakni untuk mengarungi sisa musim di kompetisi Liga 1 2023-2024. Situasi ini pun membuat Sintayong harus memutar otak karena pemain andalannya itu dipagari oleh klub. Polemik terkait pemanggilan pemain ke skuad Garuda Muda terus jadi sorotan. Beberapa tim Liga 1 cukup keberatan karena kompetisi tetap bergulir saat Piala Asia U23 2024 nanti. Selain itu, kompetisi yang tidak digelar dalam agenda FIFA membuat mereka memilih akan menahan pemain. Kendati demikian, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh Laskar Antasari, di mana sang pelatih Rahmat Darmawan menegaskan Barito Putra akan mendukung penuh kepentingan tim nasional. Apalagi hal tersebut sesuai dengan perintah petinggi klub agar mengutamakan timnas. Untuk itu mereka siap melepas pemain saat dibutuhkan oleh Sintayong. Rahmat Darmawan sendiri menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Barito Putra adalah untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik di tanah air. Mengirim pemain ke timnas merupakan program tim yang harus terus dilaksanakan. Apalagi sebagai pemain puncak tertinggi dalam karirnya adalah saat bisa membela negara. Itu artinya kepentingan timnas Indonesia di atas segalanya. Barito sendiri memiliki beberapa nama yang siap dikirim ke tim nasional, salah satunya adalah Bagas Kava. Selain Bagas, Rahmat Darmawan juga siap memberikan pemainnya ke timnas sesuai dengan permintaan Sintayong. Musim ini seperti menjadi senjakala striker lokal di Liga Elit Nasional. Dalam daftar top skor kompetisi hingga pekan ke-25 ini, tidak ada nama striker Indonesia yang masuk ke dalam 10 besar. Memang ada Stefano Lillipali, tetapi posisi aslinya bukan striker. Lillipali adalah seorang winger yang bisa menjadi playmaker atau second striker. Sejauh ini Lillipali sudah mengkoleksi 10 gol atau tertinggal 5 gol dari Gustavo Almeida. Kebuntuan striker Indonesia ini tak lepas dari menit bermain yang diberikan, di mana rata-rata striker lokal kalah saing dengan striker asing. Striker Indonesia dengan menit main tertinggi hingga pekan ke-25 Liga 1 musim ini adalah Dendi Sulistiawan. Namun sayang, pemain Bayangkara FC ini baru mengkoleksi 1 buah gol. Sementara itu, striker lokal dengan jumlah gol tertinggi adalah Ricky Cowor dan Ramadan Sananta. Keduanya sama-sama mengkoleksi 7 buah gol. Hanya saja menit main keduanya juga tidak maksimal. Sementara itu, striker gaek naturalisasi seperti Ilyas Pasoyevic bahkan kurang bisa bersaing. Musim ini, striker Bali United ini baru menceploskan 5 buah gol. Usia seperti memakan ketajamannya. Adapun Ezra Walian yang sempat jadi harapan, kini malah direposisi menjadi gelandang dan winger. Ini membuat Ezra jarang mencetak gol untuk Maung Bandung, julukan untuk Persib. Sedangkan striker muda seperti Amiruddin, Bagus Kavi, dan Hoki Caraka masih mencari bentuk permainan terbaik. Beruntung keduanya mendapatkan menit main lumayan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan PSSI dan PT LIB mewajibkan klub untuk menurunkan pemain U23 pun belum optimal. Rata-rata pelatih memilih pemain berposisi gelandang atau winger untuk slot U23.